dipersembahkan oleh Wah, memang untuk berbagai kondisi, baik ibadah atau bertemu keluarga, baju koko gajah duduk keren kekinian. Udah gitu ada beragam variasi lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini ada oleh-oleh nih buat teman-teman semua nih. Ini sarung gajah duduk. Oh, sarung gajah duduk. Iya, motifnya memang diambil dari seluruh daerah di Nusantara. Oh, gitu. Dan ini udah dipakai dari generasi ke generasi. Ya udah, silakan dipakai. Siap. Mudah-mudahan Warnanya ibadahnya lebih husuk. Matching nih, Mas. Oh, pas banget Pas kan. banget. Ngomong-ngomong Ustadz di mana? Oh, sana. Saya sana ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah sehat. Ustadz gimana kabarnya? Alhamdulillah masih seperti yang biasa. Tapi sebelumnya ada buat tangan untuk Ustadz. Mohon berkenan diterima ya Pak Ustadz. Dari gajah duduk, ini logo yang asli, ada monokromnya. Ini logonya hitam putih, ada tulisan Arabnya. Dan ini produksi PT Gajah Duduk Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya Mas Bayu, jamaah saya sudah menunggu di dalam. Oh gitu? Kita Ayo. gaspol Pak Ustadz? Ayo gaspol lagi. Siap, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat berjumpa kembali tentunya hari ini masih dari Masjid Hajjah Siti Mangkota Makassar untuk sama-sama kita gaspol sahur. Hari ini kita kembali gaspol untuk memperdalam ilmu agama. Tapi ngomong-ngomong Kota Makassar Pak Ustadz, saya senang sekali di sini ada beberapa tempat yang saya kunjungi Pak Ustadz. Jembatan-jembatannya bagus-bagus banget. Ada jembatan Finisi, ada jembatan CPI, ada jembatan kembar juga tuh yang belum saya datang. Mau selfie-selfie di situ bagus-bagus ya Pak Ustadz? Ada juga jembatan di sini. Ada jembatan apa? Oh jembatan ikan ini, jembatan masjid. Bagus-bagus Pak Ustadz. Iya. Tapi ada satu jembatan yang kita nggak bisa selfie. Ya, apa Jembatan itu? Siratal Mustaqim. Oke. Gak bisa ya Pak Ustadz. Nah ngomongin soal jembatan, ini kan jembatan menghubungkan antara dua titik. Termasuk dalam hal keluarga. Dalam Islam kan Ustadz juga sering memberikan petua, pernikahan itu menggabungkan antara dua keluarga besar. Kadang-kadang kita tuh agak kesulitan bagaimana menjadi jembatan dengan keluarga pasangan. Ada orang tuanya, ada kakak adiknya, ada ipar-iparnya. Begitu juga pasangan ke keluarga kita. Bagaimana seharusnya menjadi jembatan yang baik untuk menghubungkan kita dan keluarga pasangan Pak Ustadz? Oke. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Tidak ada susahnya bagi Allah mewafatkan Rasulullah dalam keadaan sholat. Ya kan? Tidak ada susahnya bagi Allah mewafatkan Rasulullah dalam keadaan tawaf. Dalam keadaan sa'i. Dalam keadaan sujud. Dalam keadaan ceramah. Itu Allah punya kuasa. Bisa saja dilakukan untuk Rasulullah. Tapi ibu bapak tahu enggak wafatnya Rasulullah? Di atas pangkuan Aisyah. Di atas pangkuan istri. Apa maksudnya Ustadz? Itu berarti bahwa peluang mati dalam keadaan beribadah itulah rumah tangga. Ya, rumah tangga itu Mas Bayu adalah ibadah yang terpanjang. Saya tanya Mas Bayu sholatnya sehari semalam berapa kali? 5 kali yang wajib Pak Ustadz. Ya, oke. Oke, anggaplah dari subuh ke duhur. Ya. Itu kan sudah tidak sholat. Betul. Berarti subuh ke duhur susah orang mati dalam keadaan sholat. Iya nggak ada. Ya, Iya. oke. Puasa Ramadan berapa kali? 30, 1 bulan. Sekali setahun. Berarti 11 bulan tidak ada puasa dalam Ramadan. Betul. Tidak ada peluang untuk mati dalam keadaan puasa. Betul. Oke. Haji? Sekali seumur hidup insya Allah. Iya, kalau ada rezeki. Betul. Banyak yang tidak haji. Iya. Berarti peluang dalam keadaan haji matinya Kecil. juga kecil sekali. Betul. Tapi Mas Bayu berkeluarga berapa jam? 24 jam Pak Ustadz. Berarti mati 24 jam bisa dalam keadaan Berkeluarga. beribadah. Kenapa? Rumah tangga itu ibadah. Masya Allah.
Maka rumah tangga itu adalah ibadah yang paling panjang kita alami. Berarti kalau mau mati dalam keadaan beribadah, itulah berumah tangga. Mati dalam keadaan sholat 5 kali ji. Mati dalam keadaan cari nafkah hampir 24 jam. Pedagang pergi jual dagangannya, mati di jalan, mati dalam keadaan beribadah. Kenapa? Dia lagi cari nafkah untuk anak istrinya. Maka inilah rumah tangga yang harus kita rawat. Nah, Mas Bayu, tadi bahwa rumah tangga itu nanti disebut rumah tangga kalau ada unsur. Nah, apa aja, Pak satu, Ustadz? suami. Masa ada rumah tangga tidak ada suaminya? Nggak ada. Ada. Oh, ada. Yang sudah meninggal. Ya betul. Berarti Ya, betul. pernah punya suami. Betul. 2, istri. Ada istrinya. Minimal ini. Minimal ini 2. Ada suami, ada istri. Makanya disebut pasangan. Kalau suami saja enggak ada. Makanya kalau ibu pergi pernikahan, 2 pasang, 1 laki, 1 perempuan. 2 pasang sama-sama perempuan, bukan pernikahan. 2 pasang sama-sama laki-laki, bukan pernikahan. Maka karena 2 orang pasang ini maka disebut sawaj. Quran bukan cuma berkata nikah, tapi Quran juga berkata sawaj. Apa itu sawaj? Bahasa Indonesianya pasangan. Oh, berpasangan. You know pasangan? Yes. Yes. Pasangan itu saya kasih contoh. Baut dengan mur. Murnya. Ya, oke, itu namanya pasangan. Kalau dia tidak ketemu, bukan pasangan. Gak bisa. Ya, kalau dia sudah ketemu, maka baru dia pasangan. Kalau cuma ketemu sedikit, gampang goyang. Oh, iya, Tapi kalau makin diikat, kuat, ya. makin kuat. Berarti rumah tangga makin diikat, makin lama ikatannya, mestinya makin kuat. Dan namanya pasangan tidak bisa berjaya tanpa pasangannya. Baut, mana bisa hebat tidak ada murnya. Ya, betul. Mur, mana bisa hebat tidak ada pasangannya. Paling gampang, ini kacamata ada pasangannya. Kalau satu jadi aneh. Iya, ya toh? Oke lagi. Bener. Saya kasih lagi contoh. Bu, ada merek sandal harga 15 juta. Bu, ada yang 60 juta bu. Ada malah lebih 100 juta. Ada. Anggaplah saya kasih itu 1 pasang. 15 juta harganya bu. Tapi sebelah kanan saja. Mau ki? Gak mau lah. Pakai maki pergi mall. Kanan saja. 15 juta kanan saja. Orang lewat bilang, oh kasihan. Gila-gila itu ibu. Meskipun dia mahal, kalau tidak ada pasangannya tidak cocok. Itulah makanya disebut sawaj. Pasangan. Suami hebat kalau ada istri. Istri hebat kalau ada suami. Bayangkan kalau ada orang hebat tidak ada suaminya, bohongin, tidak bisa itu. Tidak mungkin rumah hebat tapi bukan rumah tangga namanya. Maka rumah tangga pasangan harus saling menguatkan. Nah, itu kedua. Rumah tangga ibu tidak ada masalahnya. Balle-balle itu kalau Nabi bilang tidak ada masalahnya. Balle. Bohong. Oh. Bahagia na tawa rumah tangga no Ustaz. Dari mana kili ya ibu? Nabi bilang tahu itu Instagramnya. Lihat mi kita mesrana itu foto-fotonya. Yang ku percaya foto. Berapa detik itu foto ibu? 15 detik. Share. 15 detik. Berapa? 30 detik. Kamu tidak terjadi di dalam hidupnya 23 jam 40 detik. Kamu tidak tahu apa yang terjadi. Ya toh? Nabi bilang itu romantis rumah tangganya itu. Dari mana kau lihat? Nabi bilang itu lihat kau tahu itu medsosnya. Baku pegangi terus kalau pergi jalan. Itu ukuran romantis bukan. Tidak, belum tentu itu romantis.
Ih, bahagianya tahu itu. Kenapa? Ih, baku sayang-sayangi, baku suap. Ih, itu di Facebooknya. Bodoh itu namanya kalau lagi bertengkar. Hai guys, saya lagi beleng-beleng itu namanya. Iya. Coba lihat rumah tangga ibu. Coba lihat. Waktunya mau menikah, apa masalahnya? Ini laki-laki. Diterima jini lamaranku. Tuh masalah. Sudah diterima lamaran. Selesai masalah? Tidak. Cocok jitu ampanai. Oke? Sudah cocok ampanai, penentuan hari pengantin. Sudah penentuan hari pengantin, bajunya seloyor atau adat. Sudah itu lagi, berapa jumlah tamunya. Sudah itu di gedungnya. Sudah menikah, enggak ada rumah. Ya toh? Sudah menikah, bayar itu uang utang waktu pengantin. Apalagi selanjutnya? Kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Jangan kemana-mana sahabat Dasat. Kami akan kembali saat lagi tentunya masih di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Terima kasih sahabat Dasat menemani Anda menikmati santap sahur bersama pasangan Anda, bersama suami atau istri. Mari kita lanjutkan lagi untuk membahas mengenai temanya pernikahan hari ini. Tentunya di Gaspol Sahur. Oke, kita lihat ya, rumah tangga. Sudah menikah, ada orang sudah 2 anaknya, apa masalahnya? Tidak ada rumahnya. Ada begitu? Banyak, umumnya barangkali yang nonton ini. Iya toh? Alhamdulillah, belum menikah sudah punya rumah dari orang tuanya. Tapi apa masalahnya? Tidak ada anaknya. Tadi tidak ada rumahnya, ini tidak ada anaknya. Ayo, ada begitu? Ada. Ada anak, ada rumah. Apa masalahnya? Mertuanya selalu ikut campur. Apa itu istrimu bodoh sekali? Biar ngatur piring tidak tahu. Tersinggung istri. Apa itu istrimu? Biar gordennya warnanya kampungan. Ada mertua begitu? Ada. Kenapa? Satu-satunya anaknya mau ikut campur semua. Bagus sih mertuanya. Oh male iparnya sempa besere-besere. Ada begitu, banyak. Bagus mertuanya, bagus suaminya, bagus istrinya. Iparnya lagi yang dimasuki setan. Semua mau nak urus. Memang kau saudara, tapi itu rumah tangganya mi orang. Jangan campuri. Mertuanya bagus, iparnya bagus. Apa lagi masalahnya? Suaminya selingkuh. Iya toh? Jangan berumah tangga kalau kau tidak berani menghadapi masalah. Maka Mas Bayu, tujuan pernikahan menurut Quran namanya sakinah. Sakinah itu artinya apa? You know sakinah? No, not. Sakinah itu bahagia. Tapi bukan bahagia yang ujuk-ujuk bahagia saja. Tidak ada itu orang bahagia begitu. Tidak ada. Tiba-tiba bahagia, tidak ada. Yang disebut sakinah menurut ahli tafsir adalah bahagia yang didapati setelah melewati masalah. Itu namanya sakinah. Sudah pi masalahmu baru bahagia. Sama ibu punya mobil setengah mati dicicil. Begitu lunas cicilannya bahagia. Itu sakinah. Sudah pi kau lewati ini semua cicilanmu. Tidak mungkin ada rumah tangga sakinah tanpa ada masalahnya. Nah bagus ki agama anak tahu ustaz penceramai. Ahli agama pret. Kau kalah agamanya Nabi. Bagus sifatnya. Kau merasa lebih hebat sifatmu dari Nabi. Siapa kamu? Kau hebat ibadahmu. Kau kalah ibadahnya Nabi. Nabi tidak pernah ganggu orang. Nabi tidak pernah bicara kotor. Nabi tidak pernah makan barang haram. Nabi dijaga oleh Allah. Tahajudnya tiap malam, bibirnya basah dengan Quran. Apa rumah tangganya tidak ada masalahnya? Pernah lapar 3 hari 3 malam, tidak ketemu roti, cucu beliau Hasan Hussein pucat.
Pernah Siti Khadijah menyusui Fatimah, darah yang keluar. Itu Nabi. Tidak ada dosanya. Rumah tangganya pun masalah dalam ekonomi. Kita tukang bohong, tukang fitnah, pendengki, penggibah, penggosip, malas sholat. Ada masalah rumah tangga. Oh Tuhan, capek saya hadapi hidupku. Nah bilang Tuhan, karena capek hadapi hidupnya, cabut nyawanya. Maka tidak ada itu rumah tangga, tidak ada masalahnya. Ini kok kira penceramah? Kesingku jitu kelihatan bahagia. Tapi emang iya kan Pak Ustadz? Iya, semua kita punya masalah. Ngapain kita curhat sama orang? Untuk apa kau cerita jeleknya rumah tanggamu? Nah bantu kau? Tidak. Nah ketawai aja kau dalam hati. Lebih baik kau makan sendiri itu dari tamu kau adukan kepada Allah. Ini saya bu. Kita lihat saya bahagia itu. Menderita ton saya bu. Iya. Apa masalahku paling besar sekarang bu? Banyak janda-janda curhat. Ini masa jadi masalah Pak Ustadz? Masalah Mas Bayu. Kenapa? Ustadz, baru saja suami saya meninggal. Adakah doa-doa penenang jiwa? Yang Ada, janda-janda muda umur 30 tahun. Waduh. Saya bilang ada ibu. Ibu kalau lagi gelisah baca ini. Saya kan janda muda ini Ustadz, masih muda. Saya jadi banyak godaan. Saya bilang kalau ibu tergoda baca ini. Lagi sengsara baca ini, amalkan ini. Lama-lama dia bilang Ustadz hatiku sudah tenang. Alhamdulillah bu. Maukah Ustadz menjadi imam dalam hidup? Saya bilang mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Nah kenapa saya bisa tahan godaan seperti itu? Apa resepnya Pak Ustadz? Karena istri saya bidadari sorga. Masya Allah. Bu, Alhamdulillah. kita itu bu, kalau perempuan sudah hadir di hati, ndak bisa macam-macam. Bagaimana caranya supaya hadir di hatinya suami tak? Satu, jangan kasar. Jangan kasar. Kasar pukul fisik atau mulut juga? Mulut. Oh semua Pak Ustadz? Masa mau kasar laki-laki? Oh tenaganya laki-laki lebih kuat. Oh iya betul. Kasarnya mulut. Nggak ada itu orang disenangi dikasari dengan mulut. Biar saya miskin, biar saya bodoh, saya tidak suka dikasari mulut. Kalau saya miskin saya bilang kenapa kalau miskin kususai kok. Kenapa kalau saya bodoh kususai kok. Tapi jangan ku kasari kak. Tidak ada orang senang dikasari. Maka kalau mau ibu dihormati suami jangan kasar. Itulah perintah agama. Ahsin kalamaka. Pakesingi ampe-ampemu. Haluskan tutur katamu. Nggih. Nggih Mas. Nggih Mas. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Ini kasarnya minta ampun. Mungkin kau bisa atur suamimu di rumah, tapi hatinya tidak akan tenang. Itu yang bertahan di situ karena dia ada anaknya. Yang kedua dia bertahan karena dia pegawai negeri. Apa hubungannya? Tidak bisa cerai kalau tidak ada izin dari negara. Nah coba dibeslekan 4 kali menikah. Tidak tahan sama kamu. Maka kalau mau suami itu baik, dulu pertama jangan kasar. Saya tanya ke ibu, suka ki dikasari? Tidak. Begitu juga laki. Apa yang ibu tidak senang, begitu juga orang lain. Apa yang ibu senang, begitu juga suami. Begitu juga suami, kalau kamu mau dihormati, kamu harus muliakan istrimu. Pak Makkadena Bikta, Nabi bersabda, bukanlah suami yang baik yang tidak tahu perlakukan istriku dengan sebaik-baik perlakuan. Itu namanya sawaj. Pasangan harus sama-sama baik. Ya toh ibu? Ya toh? Intinya tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Masalah rumah tangga biasanya uang. Siapa orang tidak punya masalah? Itu orang kaya.
Kita lihat itu bilang ada masalahnya. Banyak tonji masalahnya itu keuangannya. Ya. Apalagi kesetiaan. Nabi pernah diuji. Bukan Aisyah selingkuh, difitnah. Dibully, bukan cuma dibully itu rumah tangganya Nabi. Beberapa kali mau dibunuh. Tuh Nabi tuh bu, Nabi. Sama keluarga, sama sepupu. Siapa itu Abu Lahab? Pamannya Nabi. Abu Lahab itu bu, bapaknya Nabi dengan Abu Lahab saudara. Tapi Abu Lahab inilah yang ganggu Nabi. Sepupu. Siapa itu Abu Sofyan? Sepupunya Nabi. Jadi bukan masalah yang jadi masalah dalam rumah tangga. Kalau tidak mau menghadapi masalah, jangan berumah tangga. Nah sekarang apa jembatannya? Nah, jembatan dua keluarga nih Pak Ustadz. Itulah yang disebut solusi. Gimana solusinya? Apa solusinya? Kita dengarkan setelah pesan berikut ini. Baik, kalau begitu jangan kemana-mana sahabat Dasat. Kami akan kembali tentunya masih di Gaspol Sahur. Oke. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Tadi Ustadz Dasat telah menyampaikan bagaimana rumah tangga akan menjadi kuat kalau pasangan dua-duanya saling menguatkan dan memuliakan. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana menjadi jembatan antara dua keluarga ini dalam kacamata Islam. Tapi sebelumnya saya mau menyapa dan absen dulu satu-satu yang sudah hadir. Ini Pak Ustadz ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Munawaroh BTP Blok H Baru. Lobek sekali. Coba kita ulang. BTP Blok H Baru. Oke, jangki begini Bu anak kena tangan tempat di sini. Apa lagi? Ya. Majelis Taklim Nurul Sabat. Masya Allah. Majelis Taklim Nurul Istiqomah BTP. Oke. Majelis Taklim Masjid Hajah Sitimang. Tuan rumah. Di sini nih. Majelis Taklim Nurul Amin BTN. Kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Nah Pak Ustadz, sebelum kita lanjut bicara soal jembatan dan saling memuliakan, kadang-kadang kan kita memilihkan pasangan nih bajunya yang bagus apa. Nah ini baju saya pilihan pasangan nih Pak Ustadz. Matching. Bagus ya? Ya. Nah ini gajah duduk Pak Ustadz. Bahasa Parisnya Paris. Sikanangeng. Paris itu pare-pare dan sekitarnya. Bugis. Sikanangeng. Sikanangeng. Artinya Pak Ustadz? Matching. Serasi. Nah ini gajah duduk Pak Ustadz. Motifnya diambil dari berbagai daerah di seluruh Nusantara. Udah gitu warisan dari generasi ke generasi. Saya senang karena ini motif-motif Nusantara. Begitu lihat ini, Nusantara. Indonesia banget nih. Ya. Ada sarung, ada baju koko, ada peci. Produk semuanya. dari apa nih? Gajah duduk Pak Ustadz. Oh gajah duduk sudah ada bajunya juga? Sudah lengkap. Bukannya cuma sarung? Enggak, sekarang lengkap. Tapi jangan sampai salah. Tandanya nih logonya monokrom. Udah gitu ada tulisan Arabnya di kotaknya. Dan produksinya dari PT Gajah Duduk. Jangan salah Ibu. Mereknya tetap gajahnya duduk. Kapan dia berdiri pasti palsu. Bukan itu. Kita lanjut Pak Ustadz. Mengenai menjadi jembatan dalam pernikahan yang menghubungkan dua keluarga. Oke, sebelum ke situ. Banyak orang salah paham bahwa bahagia itu harus kaya. Sukses rumah tangga itu harus kaya. Enggak. Banyak orang kaya berumah tangga mendidik anaknya berantakan. Banyak orang miskin mendidik anaknya sukses. Banyak juga dalam rumah tangga sukses itu bukan bilang 10 anak semua hebat. Enggak mungkin. Enggak ada itu begitu. Mungkin ada satu orang, ibu, waktu tak kecil kan kita pelihara ayam toh. Mengeram itu ayam. Ada itu disebut atong. Apa itu telur yang tidak jadi. Oh iya. Yang Buat bau.
Iya busuk. Bau busuk Iya, enggak busuk. jadi, enggak menetes. Iya. Bahasa kampung atong. Atong. Iya atong. Atongi. Itu gagal. Pasti ada. Pasti. Jadi biar ulama jangan berharap bahwa semua anaknya baik. Enggak mungkin. Jangankan ulama, Nabi Nuh. Itu anaknya. Kalau tidak agama, enggak jalan itu. Tidak mungkin bilang orang kaya begitu sukses semua anaknya. Enggak. Enggak berarti orang miskin gagal semua anaknya. Enggak. Maka alhamdulillah Mas Bayu. Ini kalau Majelis Taklim Haji Sitimang ini kan banyak keluarga saya di sini. Oh, ada banyak keluarga. Ini di Ustaz, depan Masya ini Allah. keluarga saya. Terima kasih. Nah, dia lihat ibu saya membesarkan anak. Ada makan seadanya. Tapi kan ada namanya agama. Tuhan tidak bilang begini Mas Bayu. Kalau mau selesai masalahmu, kau dokter dulu. Tidak. Mau selesai masalahmu, kau jadi anggota DPR dulu. Enggak begitu. Tidak. Kau jadi masalahmu, kau kaya dulu. Tidak. Ini dua jembatannya. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar aku pada cengi sempajamu, iya selesaikan ini masalahmu. Maknanya, sabar, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan semua masalahmu. Sholat kuncinya. Pak Itu Ustaz. janji Allah. Masya Allah. Jadi berumah tangga itu resepnya menghadapi masalah dua saja ini. Dua, lebih susah jadi anggota DPR. Lebih susah jadi sarjana. Lebih susah jadi tentara polisi. Dua saja syaratnya. Sabar dan sholat. Ada masalah, sabar. Bagaimana itu sabar? Fabasyiris sabirin kata Allah. Gembirakanlah orang-orang yang sabar, yaitu mereka alladzi idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah apa maknanya? Ucapkan secara lisan. Mengamuk dalam hati. Inna lillahi wa inna ilaihi Dalam raji'un. hati ya Pak Ustaz. Dalam hati saja. Mau ngomeli mertua, marah istri, dalam hati saja. Inna lillahi wa inna ilaihi. Jangan ada ego. Kenapa nak kasih begini kak? Nah saya cari uang, saya setengah mati kerja. Setan itu berbusuk begitu. Lawangko itu. Nah kau tinggal saja di rumah. Masa nak kasih begitu kok? Lawangko. Setan itu. Setan. Jadi kalau ada pikiran-pikiran negatifmu, pikiran-pikiran jahat, percaya pasti bisikan setan. Pasti itu. Nah setan paling senang kalau bertengkar ki. Kenapa? Karena pada saat bertengkar ibadah rumah tangga berantakan. Dan Mas Bayu, bagaimana setan ganggu saya? Bukan dari saya. Karena kalau ada begitu saya istighfar. Astagfirullah. Oh, bisa dari Gimana mana? cara setan mengganggu saya? Dari istri. Mana bisa saya ceramah kalau istri ngamuk? Makanya buju, mau kok ngamuk kok. Mana saya bisa jago ceramah kalau istri saya suka ngamuk? Nggak bisa Mas Bayu. Lagi 10 menit saya ceramah, menelpon mamanya cek, pulang kok. Waduh. Pulang kok. Tunggu dulu saya, pulang kok. Kenapa? Itu anakmu kesetrum. Mana kita bisa? Maka tidak mungkin jago suami tanpa didukung oleh istri. Maka ibu-ibu yang punya ipar ini, jangan kau remehkan iparmu. Karena saudaramu jago, karena didukung sama istrinya. Saudaramu jago karena suaminya baik. Kalau baik dua-duanya, kamu dapat raci-racinya. Raci-racinya. Kalau suami istri dia baik rezekinya, bagus urusannya, kalian juga saudara-saudaranya, sepupunya kena juga. Iya, Masya Allah. Minimal kau bangga bilang sepupuku itu. Minimal itu. Oh, Masya Allah. Maka kita harus dukung berumah tangga. Ya. You understand? Yes. Oke. Siap. Jadi memang kita harus tetap menjaga hubungan baik dengan keluarga dari pasangan kita, pemirsa ya, ibu-ibu ya. Ini ada yang mau bertanya soal ini nih. Silakan, yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Wah, siapa yang mau ini bertanya? ya, ibu.
Oke, dari Majelis Taklim Haja Sitima. Tuan rumah. Oke. Ini ibu dari, boleh naik ibu? Ya. Ya. Silakan. Dengan ibu siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mewakili Majelis Taklim Haja Sitimang. Tuan Ya. rumah. Dengan pertanyaan, Ustaz, saya punya masalah dengan mertua. Tapi suami saya sudah saya sampaikan, tapi dia tidak ikut campur. Dia tidak mau memberikan solusi. Jadi saya memohon kepada Ustaz, kira-kira solusi bagaimana bisa saya baik dengan suami dan baik sama mertua. Terima kasih jawabannya Ustaz. Terima Terima kasih, banyak. silakan kembali Ibu. Terima kasih, Bu. Ya. Pak Ustadz jangan dijawab sekarang dulu Pak, Oke. tahan dulu Pak Ustadz ya. Oke. Jawabannya pasti akan menarik sekali. Untuk itu jangan kemana-mana, buat Anda terutama yang memiliki permasalahan yang sama, kita akan dengarkan petuah dari Ustaz Dasat tentunya hanya di sini di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Tadi ada pertanyaan Pak Ustadz, bagaimana punya masalah dengan mertua tapi pasangan tidak mau membantu dan memberikan solusi. Ada juga kejadiannya Pak Ustadz, kita malah menjadikan pasangan sebagai tameng supaya ayo ngomong sana gitu Pak Ustadz. Jadi begini, kadangkala diam itu solusi. Tidak berarti diam itu masa bodoh. Ya, saya kadangkala diam bukan karena saya tidak mau urus, karena saya tahu kalau saya ngomong ini masalah makin besar. Makanya ada orang bilang diam itu emas, diam itu emas. Maka kalau mamanya Cik minta emas, saya diam saja. Bukan gitu dong Pak Ustadz, maksudnya beda. Itu. Nah Ibu, bersangka baik dalam rumah tangga itu ilmu paling tinggi. Kalau mau sabar, sabar muncul kalau ada sangka baik. Selalu berpikiran positif. Kenapa dia tidak jawab? Oh, mungkin dia lagi pusing. Kenapa dia diam? Oh, mungkin kalau dia bicara lebih banyak masalah. Percayalah Bu, setiap ada pikiran negatif itu pasti setan. Tidak mungkin bisikan kebaikan datang dari malaikat. Tidak mungkin. Tidak mungkin bisikan kejahatan datang dari malaikat, maksud saya. Tidak mungkin ada bisikan kebaikan dari setan. Tidak mungkin ada bisikan kejahatan dari malaikat. Berarti kalau jahat pikiranmu setan. Dan setan itu jangan dekat, bersekutu jangan, dekat saja kata Allah, jangan. Jadi kalau diam suami, bukan dia berpikir tidak mau ikut campur. Tapi dia pikir kalau saya bicara tambah runyam ini urusan. Dan ingat Bu, romantis itu tidak selalu kata-kata sayang. Romantis itu tidak selalu bergandengan tangan, bukan. Mana Ibu pilih? Romantis Bu selalu bilang sayang, bergandeng-gandeng tangan, tapi tinggal saja di rumahmu, tidak mana kemana-mana suamimu. Mau begitu? Mau? Tidak. Tidak kan? Berarti romantis itu cari nafkah. Romantis itu tanggung jawab. Daripada kau selalu dibilang sayang, biar beli pulsa ndak bisa, maka engkau itu sayangmu. Iya, ini banyak perempuan. Makanya itu Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana Mas Bayu. Perempuan itu dikedepankan perasaannya. Lebih banyak perasaan dia pakai. Laki-laki itu dia kedepankan akalnya. Supaya berimbang dikasih menikah. Satu dominan akal, satu dominan perasaan. Bergabung seimbang. Karena kalau perasaan saja gampang tersinggung. Kalau akal saja lupa diri. Maka ibu-ibu ya, nah kasus tadi. Saya sudah curhat sama suami, berhadapan dengan mertua. Jangan berpikir dia tidak mau ikut. Kenapa dia pikir? Daripada saya berdosa sama bapakku,
Saya diam saja. Karena ada juga perempuan itu suruh suaminya memilih pilihan yang tidak masuk di akal. Ada. Pilih kok. Ini mamakna terus. Mamamu terus. Pilih kok, saya istrimu atau mamamu. Beleng-beleng. Ada tuh biasa bilang begitu. Mana bisa dipilih. Mestinya istri yang baik, dia sujud syukur. Saya tidak masuk akal kalau ada perempuan ngomong begini. Bagaimana ceritanya, nak? Ibu juga nanti akan jadi mertua. Mestinya kalau ada ibu kita lihat suami yang selalu baik sama mertuanya, berdoa bu, mudah-mudahan anakku juga nanti begini ketika saya sudah tua. Masya Allah, dahsyat sekali. Siap, insya Allah sudah terjawab pertanyaannya Ibu ya. Masih ada waktu untuk satu pertanyaan lagi yang, Ibu cepet banget langsung. Coba, ada yang mau nanya? Yang depan silakan Bu. Perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Sumantri dari Majelis Taklim Nurul Istiqomah BTP Blok M. Saya mau bertanya Ustaz, adakah hukumannya jika pasangan lebih memperhatikan dan lebih memuliakan keluarganya sendiri dibanding dengan keluarga pasangannya? Adakah hukuman? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Barangkali maksudnya ini Ibu, maksudnya barangkali. Bagaimana kalau ada suami, dia masih urus mama bapaknya. Ya kan? Bu, dengar ya. Suami itu kasihan, sampai mati itu suami tetap anak namanya. Tapi belum tentu suami sampai mati. Paham maksud saya? Kan ada tong itu dibilang cerai. Bukan makin suami istri itu. Tapi meskipun cerai masih tetap anak. Jadi jangan memposisikan suami pada pilihan kau pilih. Ibu bapakmu atau saya keluarga barumu. Tidak mungkin itu bisa dipilih Bu. Tidak mungkin. Maka disitulah dibutuhkan kepemimpinan. Itu bedanya kita orang beriman dengan orang fasik. Kalau kita orang beriman selalu yakin mudah-mudahan suamiku yang selalu perhatikan orang tuanya, Allah balas bahagiakan rumah tanggaku. Izin Pak Ustadz, kalau misalnya mendahulukan misalnya istri saya lebih mendahulukan keluarganya daripada keluarga saya, keluarga besar saya. Tidak apa-apa. Selama tidak mengganggu rumah tangga asli. Oh, selama keluarga inti kita tidak terganggu. Tidak terganggu. Tapi tidak ada orang terganggu rumah tangganya kalau dia muliakan orang tuanya. Tidak mungkin. Setan itu bilangin nanti apa kau makan, nanti apa kau makan. Setan itu. Tidak mungkin. Orang beriman itu Bu selalu bilang begini. Oke tidak apa-apa. Kasih dulu ibu bapak. Mudah-mudahan Allah balas. Barangkali Allah tidak balas berupa uang. Tapi apa balas Allah? Anaknya nurut. Betul makanannya tidak mewah. Tapi anaknya tidak pernah membantah. Itu jauh lebih hebat daripada makan enak anakmu kepala batu. Iya toh? Jadi itu bedanya orang berpikir, orang beriman dengan fasik. Kalau orang beriman dia selalu percaya selalu ada pertolongan Allah di balik kebaikan. Itu orang beriman. Kalau orang fasik akalnya saja dia pakai. Kalau saya kasih keluar ini 10 juta bagaimana cicilanku bulan depan. Itu sudah sangka buruk kepada Allah itu. Maka ketika kita lihat pasangan kita berbuat baik. Selama memang masih peluang bisa dilakukan. Jangan sakwa sangka. Berbaik sangka. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tidak mengganggu orang lain. Saya bilang begitu saya sama istri saya. Syukur bukan kita yang begitu. Syukur orang datang. Bagaimana kalau kita yang begitu? Orang minta tolong ya syukur kita bisa bantu. Kalau tidak bantu jangan lukai perasaannya. Nah ada juga kadangkala keluarga sekali dibantu mau terus. Nah, itu perlu dinasehati. Perlu dikasih tahu. Ada juga begitu. Tidak bisa dibedakan antara pinjam dengan bantu.
Sudah dikasih pinjam datangi lagi. Anu kasih yang ini. Itu benalu namanya itu. Nah, kadangkala kita perlu nasihat ya. Kalau kita tidak bisa bantu dengan uang, bantu dengan nasihat. Masya Ya. Allah, dahsyat sekali. Terima kasih Ustadz untuk petuahnya. Mudah-mudahan ini menguatkan kita semua karena seperti yang disampaikan Ustadz, setiap rumah tangga pasti ada masalah. Tapi namanya pasangan, insya Allah saling menguatkan dan memuliakan. Dan harapannya Allah akan memberikan pertolongan untuk semua permasalahan yang kita hadapi. Saya mau closing. Silakan Pak Ustadz. Ini penting. Tidak ada masalah dalam rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan. Selama pegang dua ini. Perbaiki sholat, tingkatkan kesabaran. Kalau sabarnya baik, sholatnya bagus, Allah yang akan selesaikan semua persoalan dalam rumah tangga. Hakul yakin itu. Masya Allah, dahsyat sekali. Terima kasih sekali lagi Ustadz atas petuahnya. Dan sahabat Dasat, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Insya Allah besok kita berjumpa kembali tentunya di Gaspol Sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.